How your opinion about North Indonesia? North Indonesia is great. North Indonesia is good. Okay, please. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita lama tidak live, teman-teman. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Ini lama ya, berapa bulan sudah saya nggak live di YouTube ini. Lama nggak konten berat, teman-teman. Alhamdulillah, beberapa minggu yang lalu ada kabar yang baik untuk kita. Jadi Ketua Umum Naqabah Ansar Aulia Tis'ah itu bertandang ke Yunan dan ke Pakistan, di mana beliau itu dalam rangka untuk ziarah ke makam leluhurnya Jumadil Kubro, dan juga dalam rangka menerima isbat nasab dari Naqabatul Ashraf Pakistan, dari Naqib Ashraf Pakistan Sayyid siapa nama, Masya Allah, kok lupa saya namanya, dari keluarga Al-Jilani, Sayyid Abbas Ali Abbas Al-Jilani. Jadi alhamdulillah, dikarenakan memang kalau kita merujuk kepada sejarah yang lebih awal, di mana disebutkan bahwasanya Wali Songo itu dari Yunan. Sebenarnya bukan orang Cina, teman-teman, ya bilang. Karena beliau tuh Yunan dulu tuh wilayah Turkistan, jadi ya Asia. Kan cuman sekarang aja jadi Cina gitu. Dulu Yunan itu masuk wilayah Turkistan, dan beliau di orang Khawarizmian. Karena sepertinya dulu Kiai Hanan juga pernah buat video di YouTube bahwasanya Sunan Ampel itu adalah orang Khawarizmian, dan kayaknya kan seperti itu. Jadi kemarin Kiai Kiai Ilzam, Ketua Umum Naat, itu ke Yunan bersama dengan Gus Islah dan juga Ustadz Anas, santri mana itu, Temboro. Nah, beliau datang ke Yunan dan ketemu dengan keturunan Sayyid Ajal dari Sayyid Nasruddin, ya kan. Jadi Sayyid Ajal itu punya anak 5 gitu, dan diantaranya Sayyid Nasruddin sama Sayyid Al-Husin. Nah, Sayyid Nasruddin itu punya anak 6, ya, diantaranya adalah Sayyid Al-Husin atau Zain Al-Husin dan Sayyid Abu Bakar. Abu Bakar punya anak bayan, gitu ceritanya. Nah, dari kemarin tuh beliau ketemu dengan nakibnya Sayyid Nasruddin dari jalur bayan. Jadi memang diakui, jadi memang beliau ada suatu pengakuan, jadi bahasa Cina, dan juga Kiai Ilzam dikasih kitab nasab berbahasa Cina, ada 2 atau 3 buah kitab nasab. Jadi silsilah keturunan Sayyid Ajal Syekh Syamsuddin Umar itu ada kitab nasabnya dikasih, Kiai Ilzam dikasih, dan disampaikan disitulah, ketemu di situ bahwasanya mereka mengakui bahwasanya memang Sayyid Nasruddin itu punya anak bernama Husin, dan Jumadil Kubro ini adalah putra daripada Husin, Jumadil Kubro atau Jamaluddin Al-Kabir. Nah, Jamaluddin Al-Kabir atau Jumadil Kubro. Nah, itu yang disampaikan ketika dibaca di Yunan, disampaikan, diceritakan, disambut dengan baik. Kiai Ilzam disambut dengan baik oleh keluarga besar di Yunan. Nah, diakui sebagai saudara, dikasih syahadah, dikasih persaksian atau tahqir oleh mereka. Memang betul Jumadil Kubro adalah putra dari Sayyid Al-Husin bin Nasruddin. Karena kenapa kita sampai terbang ke mereka, ya, dari
dari keluarga Naat atau dari pengurus Naat sampai terbang ke mana, ke luar negeri, ke Cina sampai ke Pakistan ya, untuk memastikan betul memang Wali Songo itu dari Yunan. Pada tahun 2016 teman-teman ya, pada tahun 2016 itu PT Persatuan Islam Tionghoa Indonesia itu sudah mengadakan seminar nasional, seminar internasional, karena beliau mengundang dari pakar sejarawan dari Yunan, juga para ahli sejarah di Indonesia. Jadi PT sudah mengadakan dan sudah didokumentasikan dalam bentuk buku. Bahwasanya memang betul Islam itu, maksudnya Wali Songo datang dari Cina, itu kata PT. Nah, dan kami menindaklanjutin itu betul enggak data itu, karena memang kita punya data, sebagian data, dan juga menurut sejarawan Indonesia seperti Profesor Slamet Mulyana, dan juga ini nanti yang juga akan hadir di UIN Wali Songo Semarang itu kan Profesor Sumanto Al-Qurtubi, itu kan juga meneliti tentang Islamnya masuk ke Indonesia, dan beliau juga mengatakan Islam Indonesia dari Yunan. Ini seperti itu. Hanya kita datang ke sana, ngecek langsung datanya, dan alhamdulillah sinkron. Akhirnya beliau Kiai Ilzam langsung ke mana, ke Pakistan. Karena dari Pakistan Sayyid Ali Abbas itu bilang begini ya, Sayyid Ali Abbas itu, saya itu orang Yunan gitu. Leluhur saya itu saudaranya Sayyid Jamaluddin gitu. Nah, ini namanya pengakuan dari teman-teman. Itu namanya pengakuan dari saudara. Jadi dari Pakistan tuh mengatakan nenek saya, yaitu Syarifah Fatimah, yang menikah dengan Syarif Fakhrul Razi, Fakhruddin siapa begitu, itu adalah putri daripada Said Husin Al-Husin, itu saudaranya Said Jamaluddin gitu. Maulana Ibrahim Asmoro, Kak, kenapa? Jadi sudah nampil anaknya siapa? Ya Ibrahim Asmoro, siapa lagi itu? Sesuai data yang ada di Nusantara, Ibrahim Asmoro. Nah, dari kata Sayyid Al-Abbas itu, nenek saya, Syarifah Fatimah itu saudaranya Jamaluddin gitu. Jadi dari beliau lah, kalau tidak percaya silakan ke Yunan lah. Kan begitu. Silakan ke Yunan. Nah, jadi datangnya ke Yunan gitu. Makamnya di mana? Ya ini makamnya di mana? Sementara kan datanya yang jelas adalah Maulana Ibrahim Asmoro. Masalah makam masih belum final, makam di mana itu. Tapi yang jelas kan Ibrahim Asmoro nama gelarnya. Apakah Maulana Malik Ibrahim Gersik? Wallahu alam. Tapi yang jelas kalau kita ngikutin buku-buku sejarah yang dulu, Sunan Ampel itu binnya ke Maulana Malik Ibrahim Gersik gitu, bukan yang ke Tuban. Kan begitu kalau ikut sejarah buku-buku sejarah yang dulu. Yakin PWI beda ya silakan. Mas Yakin punya pendapat sendiri ya silakan. Jadi itu ceritanya teman-teman. Jadi kemarin harinya Kiai Ilzam itu ke Yunan dan ketemu dengan keluarga besar di sana, dijamu dengan baik. Artinya bahkan dikasih kenang-kenangan stempel, ini stempelnya leluhur kita gitu. Ada stempel punya Sayyid Nasruddin, stempelnya itu dikasih, ini kenang-kenangan biar untuk keluarga di Jawa juga punya. Nah itu bahkan kemarin itu juga sempat mau dikasih kayak semacam cangkir begitu, cangkir, tapi cangkir itu nggak jadi karena beliau sudah terbang, jadi nggak sempat di perjalanan ditelepon bahwasanya kalau masih ada di Cina mampir ke sini, ini ada mau dikasih kenang-kenangan cangkir ya. Cangkir tua, mungkin cangkir tua ya, cangkir tua itu mungkin ya pada dinasti peninggalan zaman kuno mungkin seperti itu. Nah itu cerita kemarin kan banyak teman-teman tanya, ini gimana ceritanya? Seperti itu ceritanya gitu.
Cuman letak perbedaannya mengenai, mungkin letak perbedaan mengenai silsilahnya Sayyid Ajal mungkin. Hidayat Sel sekarang udah jarang live Gus. Iya, saya sibuk saya itu. Apa ya? Live ini kan sekedar hiburan, kalau ada kesempatan kita live. Ya, ada kesempatan gitu kan. Ya. Tapi lebih banyak sibuknya saya ini apa ya? Golek receh saya sekarang. Karena kalau kalau cuman YouTubean aja sedangkan kita kerja gitu, pas sempat-sempatnya aja kerja. Nah, kalau pas sempat seperti ini lama nih, berapa, sudah 2 bulanan ini saya nggak live. Ini baru sekarang ini live, nyoba live TikTok, live di mana, di YouTube. Di TikTok pun saya juga jarang, mungkin cuman cuman lihat-lihat teman-teman lagi ngonten gitu aja itu. Assalamualaikum Pak Surwan hadir. Roni Kumarang, assalamualaikum Kak Oya. Kak, mengenai Zamuddin kesana hasilnya memang benar berarti? Iya betul, seperti itu. Betul, itu diakui oleh mereka. Itu ya tahun 2016 itu PT ketika mengadakan seminar itu juga pemerintah Yunan menyayangkan kenapa kok dibelokkan ke Yaman begitu. Itu kata pemerintah Yunan. Wah, ini kenapa kok dibelokkan ke Yaman, uang Islam, uang Wali Songo dari sini gitu. Said Ahmad Ghasyibani, adakah kaitannya dan Wali Songo? Kalau kaitannya nggak ada sih, nggak ada. Tapi jalur ibu, jadi Sayyid Abdurrahim bin Abdullah itu dari Hijaz kan ke Pasuruan, terus sama anaknya Sayyid Abdurrahman, beliau hijrah ke Jepara gitu, ke Jepara. Nah, keturunan dari Sayyid ini, dari Sayyid Abdurrahman bin Abdurrahim ini ada yang nikah dengan Wali Songo begitu. Makanya ada hubungan darah seperti itu. Kalau aslinya enggak, karena jalurnya bukan satu jalur dengan Wali Songo. Masih beda jalur ya. Mungkin Sunan Giri sama-sama, Sunan Giri juga dari Al Hasani, Jumadil Kubro dari Al Husaini kan. Nah, tapi untuk Syaibani Al Idrisi itu dari Hijaz langsung pada abad 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gondrong libur Gus. Dino apa saiki ya? Dino Minggu kerja kurek. Dino Jumat libur aku. Jumat libur. Jadi ini apa yang mau dibahas ya? Banyak sebenarnya itu. Kalau mau konten itu cuman saking gak sempat aja. Banyak yang mau dikontenin tuh. Lagi rame-ramenya itu, mulai dari ya Allah. Mulai dari Kiai Idrus, mulai dari Roma Irama, banyak, mulai dari surat undangannya Robi Ta'alawiyah, banyak sebenarnya konten-konten menarik itu. Cuman ya saya sekarang lagi istirahat, biarkan yang lain gantian lah. Mungkin kita dulu yang ikut andil mengawali, mungkin sekarang gantian. Cuan itu Gus, ya iya cuan. Iya cuan, Kang Hidayat, cuan itu. Masa Gus liburnya kayak kayaknya pondok. Kita hari Ahad masuk, hari Jumat kita libur gitu. Beda, karena Jumat kejepit waktunya. Wih, kayak kemarin apa ya, buat pembahasan itu. Masalah undangannya RA itu kalau kita bahas seru itu. Masalah apalagi Roma Irama seru kalau mau dibahas. Cuman ya saya memberi kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk berbicara. Kita sudah istirahat dulu. Yang penting sudah tahu lah, yang penting sudah punya pegangan lah. Ya mungkin sesekali nanti kita buat konten itu, karena saya masih pengen
pengen apa menjawab Gus Rumel Lebas. Ada satu video, itu tahu bulan berapa ya, saya lupa bulannya, itu mungkin 2, 3, 6 bulan yang lalu bulan itu, karena saya juga baru tahu itu video dikirimin teman itu mengenai tentang penelitian beliau terhadap Ba'alawi dan tujuannya dan posisi beliau sebagai peneliti di situ, bukan dalam rangka mengisbat Ba'alawi. Nah, itu saya pengen menjawab itu, tapi belum sempat karena di situ beliau nyebut nama saya gitu. Cuma saya belum sempat buat konten. Akun TikToknya Gus ada, akun TikTok saya Muhsin Asyaibani Al-Idrisi. Tapi ya jarang live kemarin malam aja saya cuma ngumpul komalan sama Gus Hasan. Sama Gus Hasan kemarin komalan itu aja. Itu pun kita nggak ngebahas yang berat-berat, kita ngebahas masalah keluarga sendiri, keluarga Wali Songo gitu. Batu Ampar, ngebahas Batu Ampar gitu. Kemarin kan sempat kita ngebahas Batu Ampar. Karena di Batu Ampar itu ada manuskrip yang baru ditemukan gitu, tercatat pada tahun 1812 mengenai silsilah Batu Ampar, di mana disebutkan di situ Batu Ampar itu masih keturunan daripada Sayyid Bakir Bahauddin bin Sulaiman. Lalu Sulaimannya bin Abdurrahman Al-Hasani, begitu. Sulaiman bin Abdurrahman Al-Hasani. Jadi Sayyid Sulaiman itu ya bukan Al-Husaini tapi Al-Hasani, apalagi Ba'alawi itu bukan gitu. Data-data itu ada, data-data itu. Raden Bas sering di TikTok. Sopo Raden Bas ku? Raden Bas ku sopo Mas Gondrong? Raden Bas. Oh, Masya Allah. Rumail Abbas. Oh, Raden Bas. Tak kira Raden Basuki sopo, Cahyo Purnomo gitu. Rumail Abbas sering di TikTok. Iya mungkin ya, tapi saya jarang berselisih waktu lah, karena memang saya buka TikTok itu kadang-kadang ya malam jam 8. Ya kadang pagi tadi buka siang gitu. Gus bahas kitab seperti dulu. Ini kalau mau bahas ini kalau mau bahas Qurratul Uyun fi Adabin Nikah. Oh, ngebahas ini seru ini. Ini buku Kama Sutranya orang Islam ini. Mau bahas kitab nasab. Seru. Ya bisa, cuman ya ini Allah Karim, saya ini teman-teman lagi fokus cari cuan saya. Cari uang kerja, jadi kan di TikTok, di YouTube ini kan cuman hiburan aja. Andai kan dapat AdSense-nya berapa, nggak banyak gitu. Saya paling pol 100.000 1.300 itu pun nggak tiap bulan dapat saya. Yang penting kalau di YouTube kan aktif konten, kalau di YouTube itu aktif konten. Ya insya Allah lah kapan-kapan Mas Diwan, insya Allah kapan-kapan kalau ada waktu ya, karena emang kalau masalah ngonten kitab itu ada aja nggak yang mau dibahas itu, ada aja yang mau dibahas. Tapi ini memang kita sedang tidak fokus, ini sedang pikiran saya sedang terpecah mana untuk kebutuhan keluarga. Qurratul Uyun bid'ah. Qurratul Uyun bid'ah menurut Syekh Heri Pras. Oh no, jangan orang-orang Pamekasan ya itu. Pesilat itu. Menarik teman-teman, menarik. Yes, kayak ini kan lagi viral ini, lagi rame ini. Iya, kemarin Mas Mbah Zal diskusi kita bareng Kiai Ihya, Gus, seru buat nambah-nambah wawasan. Waktu saya ke Jawa, ya waktu itu kan Januari kemarin itu kan saya ada undangan di Kerawang.
di Pompes Al Baghdadi. Nah pulangnya itu kan saya di Surabaya kan orang tua di Surabaya. Jadi kayak Ihya itu nelpon, Yai ada di Surabaya, Injen. Bisa nggak ke rumah Yai malam ini atau besok? Selalu usahakan, tapi karena emang saya faktornya kan capek dari Kerawang capek betul. Jadi sama kayak Ihya itu diminta ke rumah beliau untuk kita diskusi ringan katanya. Tapi akhirnya nggak sempat saya ke rumah beliau. Bagaimana? Jadi itu, insya Allah saya pengen diskusi dengan Kiai Ihya. Pengen. Beliau banyak kitabnya juga itu. Kitab resep beliau banyak kitab terkenal. Gimana tanggapan saya tentang ulama Kalimantan yang sangat berpegang teguh dengan habaib? Ya nggak apa-apa. Ini namanya orang masih percaya gitu. Ya, saya udah tua teman-teman, banyak uban saya udah banyak ini, heran. Tasruddin, amin, sehat-sehat Sayyid, amin, sampean jenengan sampean semuanya juga sehat-sehat nggih. Semoga makin cerdas otak saya sehingga bisa membedakan mana doktrin mana vitamin. mantap. Ya kalau sekiranya lebih menguntungkan kepada speaker yang berbicara, yaitu ya doktrin namanya. Kalau kalian kalau kalian tidak menghormati habaib, sumpamanya ini los-losan aja ya, kalian tuh tidak menghormati Rasulullah, itu kan ada keuntungan tersendiri yang didapatkan dari pembicaraan itu. Ya, kalau orang awam, wah berarti nyakitin Rasulullah kan, padahal ya enggak gitu juga. Semoga semakin cerdas otak saya sehingga bisa membedakan mana doktrin mana vitamin. Betul. Oh ya, mudah sekali. Oh, mudah sekaligus. Masa masih muda? Ini aku udah ubanan loh, kira teman loh. Ini banyak ini di belakang, ini banyak ini sini. Udah tua saya ini. Udah mau 40. Mau 40 saya sudah. Iya 38. Mau 40 sudah. 2 tahun lagi. Tapi kalau kata orang tua saya, justru saya sudah 42. Kata orang tua saya begini, kamu itu bukan kelahiran 86 kamu, bukan 86. Kamu itu tahun 82 lahirnya gitu. Masya Allah, beneran. Kalau 82 udah tua berarti. 81 katanya. Kamu lahir 81, tua banget. Iya 81, wong aku biyen waktu naik Surabaya hijrah teko Madura pindah ke Bulak Banteng ke Wonosari, di daerah Wonosari, Bulak Banteng sana. Itu tahun 81 kamu udah lahir kok begitu. Loh. Berarti udah tua gitu. Seru kalau kamu sin live barengnya Ihya, orangnya ramah santun. Insyaallah ya. Kapan-kapan lah sempat lah mungkin live di YouTube ini bisa kan, YouTube kan bisa berdua. YouTube bisa berdua, kalau TikTok kan bisa rame-rame. Biar senang Gus. Sekarang ini sudah banyak ditemukan nasab Wali Songo ke jalur Musa Al-Kadim, dijelaskan yang jadi jelaskan Mbak Alawi itu kadzab. Kan memang begini, memang ada 11 manuskrip ya, kalau kita bahasakan begini. Ada 11 manuskrip tua. Memang menyatakan keturunan Musa Al-Kadim, kan versinya pendek gitu loh. Versinya pendek. Jadi kita sudah penelitiannya lama gitu. Dan tapi kita masih tahan gitu. Karena kita mencari bukti-bukti yang lebih konkret, lebih valid. Dan justru dari adik-adik kita ya, dari keluarga PWI kan adik kita kan, kita naat lebih tua dari PWI. Justru PWI sudah mengumumkan lebih dulu ke Musa Al-Kadim gitu. Ya kami support lah mereka, kami support gitu. Kami support mereka karena memang kami juga meyakini Wali Songo bukan Ba'alawi dan Jumadil Kubra itu dari Musa Al-Kadim. Itu. Jadi kita ini dalam rangka mensupport
adik kita memang betul apa yang disampaikan oleh PWI Jawa Timur, oleh PWI ya, Persatuan Wali Songo, apa Pergerakan Perjuangan Wali Songo Indonesia, itu betul memang Jumadil Kubro itu dari Musa Al-Kadzim gitu loh. Kami naat support mereka dengan cara juga mencari bukti-bukti terkait yang konkret mengenai Jumadil Kubro ke Musa Al-Kadzim. Jadi kalau sekarang malah sumpamanya adik kita ini malah belot kok nggak mau nyambung ke ke Ali Al-Kharisi, ke Ali Al-Mu'tabar, Ali siapa? Ali Al-Mu'tabar ya. Kan aneh gitu. Aneh gitu. Kami saudara tua mensupport mereka yang lebih dulu menggaungkan Jumadil Kubro dari Musa Al-Kadzim. Kok sekarang malah mau belot ke Aceh, itu kan lucu. Itu lucu. Mau menjilat ludah gitu. Kita kakaknya yang sudah arti bukan mati-matian, tapi yang sudah rela berkorban harta sampai ke Cina, sampai ke Pakistan. Itu ya demi mereka gitu. Ketika Naat sudah menyampaikan ini loh yang valid sesuai data yang diakui oleh Nakoba, yang diakui keluarga besar yang di sana seperti ini, mereka mengakui betul memang kita dari leluhur kita dari Yunan, kok mereka malah nggak menerima gitu. Malah mau belok ke mana? Mau belok ke Aceh. Wakaf fahim tuh gak usah dicari Gus. Gus Jazuli aktif Gus, iya. Habib katanya bisa terbang, tolong dong bikin mesin penghancur sampah plastik maupun sampah masyarakat. Gondrong izin turun Gus, siap. Sukron. Apa sukron? Suwon Mas Gondrong, suwon. Itu ceritanya teman-teman ya. Ceritanya mengenai, karena banyak tanya teman-teman itu. Kalau saya kan nggak ada karena saya nggak punya akses dan jadi video-video yang ditampilkan di YouTube Wali Songo Berdamai itu atau Wali Songo Bangkitkah itu, jadi dia yang punya hak videonya, kan dia nyebarkan, saya bisa nggak ikut nyebarkan gitu saya. Jadi ya cuman saya memang akui memang Kiai Ilzam terbang ke Yunan juga untuk ngecek langsung gitu ke sana, terbang ke Pakistan untuk menerima langsung memang data itu benar adanya gitu. Nanti akan saya buatkan video tentang perbedaan ahli nasab dengan sejarawan. Letak dalam mensikapi sebuah silsilah itu bagaimana perbedaan ahli nasab dengan sejarawan. Karena Ki Buyut Manguntapa, jazakumullah khair wa jazakallah khaira, amin. Karena kalau menurut apa ya mensikapi silsilahnya Said Ajal Samsuddin Umar yang ada di Yunan, kalau orang sejarawan tentu akan mengatakan seperti ini silsilahnya gitu. Dan itu berbeda dengan apa yang sudah dicatat oleh para ahli nasab, oleh ahli nasab gitu. Beda. Nah, makanya nanti akan sedikit saya kupas mengenai perbedaan ahli nasab dengan sejarawan di dalam mensikapi sebuah silsilah salah satu tokoh. Pakemnya seperti apa, mekanismenya seperti apa dalam mencatat itu. Seperti itu. Alhamdulillah teman-teman ya. Ini jam berapa sudah? Saya nggak bisa lama ini sebenarnya. Saya mungkin waktu setengah 12 menit lagi teman-teman. Ini insya Allah nanti bulan depan informasi dari Pak Ketua akan berangkat ke Maroko untuk
apa ya, mencocokkan data Kanjeng Sunan Giri sama Kanjeng Sunan Kudus. Karena kan beliau ini kan keturunan dari Maulana Ishaq. Jadi Maulana Ishaq ini adalah menantu daripada Jumadil Kubro, kan gitu. Menantu daripada Jumadil Kubro. Jadi data yang ada itu kan disebutkan bahwasanya Maulana Ishaq itu punya anak 6 orang, di antaranya ayahnya Sunan Kudus sama ayahnya Sunan Giri. Insya Allah nanti Oktober mau ke Panopo. Lumayan tuh, berapa jam tuh? 17 jam kalau nggak salah ya. Dan sudah komunikasi dengan Syarif Adnan At-Talidi, dan beliau marhaban bi ziyaratikum katanya. Nanti kami sambut di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman. Untuk mungkin besok lah ya, saya nggak sempat sekarang. Kalau sekarang aja sibuk cari cuan. Mungkin besok sempat akan saya buatkan video itu mengenai letak perbedaan ahli nasab dengan sejarawan dalam mensikapi sebuah silsilah. Ya gampangnya begini, kalau silsilah, kalau ahli nasab itu dia akan mengurai dengan tahqiq. Jadi di tasrih, istilah tasrih, diurai. Di perbandingan data diurai baru ditahqiq. Tapi kalau setelah simpelnya begitu, kalau ahli sejarawan itu hanya menerima apa yang dia dengar, yang dia dapat dia catat gitu aja. Makanya kadang-kadang sejarawan itu berbeda dalam menulis silsilah seseorang. Ya karena mereka bukan pakarnya beliau. Mereka bukan pakarnya. Tapi dalam hal itu mereka hanya bisa membenarkan memang ini benar adanya gitu. Ini sosok ini ada, kejadian ini tercatat pada masa siapa, tahunnya siapa gitu dicatat. Baik teman-teman sekalian, makasih banyak sudah ikut nimbrung pada sore hari ini. Makasih banyak. Kita jumpa lagi insyaallah besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.